Ya, hari ini saya mencoba untuk menyajikan pada Anda empat ciri doa yang kita bisa temukan dari doa-doa yang kita dapatkan dalam Alkitab. Paling tidak ada 4 ciri umum. Ciri umum berarti tidak semua 4 ciri ini selalu akan berada pada satu bentuk doa, tetapi sebagian besar Anda akan temukan pada 4 ciri ini. Paling tidak doa-doa secara umum akan memuat 4 ciri ini. Seringkali satu doa hanya memuat 3, hanya memuat 2, tetapi kalau Anda lihat secara general, secara umum, doa-doa dalam Alkitab paling tidak akan memuat 4 ciri ini. Secara cepat langsung saja, ciri yang pertama dari doa dalam Alkitab saya temukan, ini yang agak lebih kontroversi, jadi saya taruh di depan supaya penjelasannya panjang gitu ya. Nomor 1, doa-doa dalam Alkitab saya temukan sebagian besar, tidak semuanya, sebagian besar bersifat personal, bahkan cenderung emosional. Bersifat personal itu pribadi, bahkan cenderung emosional. Emosional itu bukan histeria. Histeria adalah emosi yang tak terkontrol. Tetapi yang saya maksudkan adalah emosional. Emosional ada sisi emosi di dalamnya. Sebab ketika itu memuat sesuatu yang bersifat personal, maka biasanya itu akan menjadi cenderung emosional. Saya biasanya pakai 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-15, 1 Samuel 1 ayat 15, doa Hana. Doa Hana. Jadi kalau Anda pergi ke doa Hana, Anda tahu Hana satu kali berdoa di bait suci, mulut komat kamit tapi tidak ada suara yang terdengar. Imam Eli yang melihat Hana menjadi salah mengerti, kemudian menegur Hana. Dia berpikir bahwa Hana adalah perempuan yang mabuk, dan ini jawaban Hana. Coba Anda perhatikan 1 Samuel 1 ayat yang ke-15, Alkitab berkata, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Jadi Anda lihat, Anda garis bawahi kata bersusah hati, Anda lihat sisi emosional itu ada di situ. Kenapa emosional? Sebab memang persoalan problem yang dibawa oleh Hana adalah persoalan yang personal. Nah, saya ini curiga bahkan sudah bisa sampai pada kesimpulan 80% jemaat yang menangis ketika maju ke altar call, 80% mereka menangis bukan karena merasakan besarnya kasih Tuhan. Tapi saya percaya 80% jemaat yang menangis waktu maju ke altar call sebab mereka merasa besarnya persoalan mereka gitu. Jadi mereka menangis bukan karena dijamah oleh Tuhan sebenarnya, tapi menangis karena kasihan diriku, masalahku besar gitu ya. Kenapa? Ya sebab memang personal. Ketika menjadi personal maka itu akan cenderung menjadi emosional. Jadi 80% saya sudah lihat, makanya saya beberapa tahun terakhir itu sudah hampir tidak melakukan altar call kalau tidak diminta. Jadi saya tidak melakukan itu sebab saya menemukan bahwa 80%, jadi kesimpulan ini sudah lama, 80% jemaat yang maju altar call menangis. Itu menangis karena masalah besar, bukan karena menangis Tuhan itu besar gitu ya. Jadi sebab ya sisi personal itu selalu memang ada, jadi cenderung emosional. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan sama-sama aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jadi dia bukan hanya mengaku bahwa dia perempuan yang sementara susah hati, tetapi ketika dia berdoa, dia mengaku bahwa isi doanya sebagai isi curahan hati. Jadi kembali lagi kita temukan sisi emosi di situ. Mengapa emosi? Sederhana, sebab memang menjadi bagian yang personal. Lihat ayat 16. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab sama-sama 1, 2, 3, karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jadi dia bilang, 1, dia perempuan yang susah hati. Kedua, dia mencurahkan isi
hati. Dan yang ketiga dia berkata, dia berdoa demikian lama sebab besarnya cemas dan sakit hati. Jadi kembali lagi Anda temukan bahwa ada sisi emosi di dalamnya. Saya tidak akan mencoba untuk melihat bahasa aslinya dan sebagainya. Yang perlu Anda tahu bahwa memang ini adalah kesan sesuatu yang personal, dan karena personal ini akan menjadi cenderung emosional. Dan yang menarik, dia berbicara demikian lama. Jangan-jangan memang ada banyak orang sukar untuk berdoa dalam waktu yang panjang sebab tidak ada keterlibatan emosi dan personal di dalamnya. Seringkali doa itu menjadi sukar untuk lama ketika doa hanya sekedar daftar belanjaan di hadapan Tuhan. Tetapi justru ketika doa melibatkan sisi personal, melibatkan sisi emosi, dan biasanya orang tanya sama saya, gak apa-apa Kak Pak, dalam doa ada keterlibatan emosi. Saya biasanya berkata, kenapa tidak? Sebab Tuhan bukan hanya menciptakan roh manusia, tetapi Tuhan juga menciptakan tubuh dan jiwa manusia. Keterlibatan emosi atau jiwa dalam pujian, penyembahan, dan doa itu sangat jelas dalam Alkitab. Misalnya ayat terkenal, pemazmur berkata, bangunlah hai jiwaku, pujilah Tuhan. Jadi kita memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut kita, tubuh kita, tangan kita. Kita memuji Tuhan bukan hanya dengan hubungan roh kita di hadapan Tuhan, tetapi ada sisi sukacita, ada sisi mungkin tangisan, ada sisi jiwa di dalamnya. Ingat Ibrani 5 ayat 7 Alkitab berkata, Yesus ketika dalam keadaannya sebagai manusia menaikkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Jadi ada kata ratap tangis, berarti Yesus sendiri pun menaikkan doa dengan sisi jiwa personal di dalamnya, ada sisi emosi. Tetapi pertanyaan yang paling sering saya temukan adalah, sebelum saya masuk ke situ, mari lihat ayat 27. Maafkan saya, lihat ayat 27. 1 Samuel pasal 1 ayat 27. Di sini Anda akan lihat sangat-sangat personal, sangat-sangat personal. 1 Samuel 1 ayat 27. Sama-sama 1, 2, 3. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Ketika Hana mendapat Samuel, Samuel itu harus dapat dari doa ya Sam, ya. Kalau tidak doa tidak boleh dinamain Samuel ya. Sebab artinya dapat dari doa. Jadi Anda lihat dia mendapat dari doa, dan dia berkata untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Tidak egois kah itu Pak? Iya, persoalannya Hana berkata dia berdoa memang untuk mendapat anak inilah. Nah, pertanyaan kedua yang banyak ditanyakan pada saya adalah, apakah tidak apa-apa ketika saya meminta-minta dalam doa? Nah, ini yang saya coba sajikan pada Anda hari ini. Jadi khotbah saya akan lebih bersifat apologet hari ini. Jadi dia tanya, tidak apakah saya berdoa minta-minta? Jawaban saya nomor 1 adalah saya tidak setuju doa minta-minta. Saya tidak setuju. Tetapi jawaban saya nomor 2 adalah, tetapi ketika kita berdoa, dalam doa selalu ada unsur yang bernama permintaan. Sekali lagi, saya tidak setuju doa minta-minta. Nanti sebentar saya akan jelaskan pada Anda. Tetapi saya percaya nomor 2, bahwa di dalam doa selalu harus ada unsur permohonan. Dalam doa harus ada ruang, tepatnya harus ada ruang di mana kita datang untuk meminta dan memohon kepada Tuhan. Coba Anda lihat Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Seringkali kita terkonsumsi dengan pesan-pesan yang viral sehingga kita setuju, tetapi itu seringkali adalah kritik dari praktik agama yang salah. Dan saya setuju bahwa ada orang-orang yang melakukan itu. Tetapi seringkali kita juga harus hati-hati, jangan begitu terkonsumsi dengan pesan yang viral sehingga kita lupa menanyakan apakah Alkitab mengajarkan demikian atau tidak.
Nah kalau Anda lihat ke Filipi 4 ayat 6, Filipi 4 ayat 6 sama-sama 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal apa? Saya berhenti sebentar. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Pernahkah Anda dengar pendeta berkata, Tuhan tidak memberi apa yang kita inginkan, Tuhan memberi apa yang kita butuhkan. Oleh sebab itu yang kita minta adalah kebutuhan, bukan sebuah keinginan. Nah kalau dikeleskan, dibenturkan dengan Filipi 4 ayat 6, Paulus berkata sangat jelas, nyatakanlah dalam segala hal apa? Keinginanmu. Anda bilang hanya ayat ini, mungkin salah tafsir. Bagaimana dengan Mazmur 37 ayat 4 misalnya? Mazmur 37 ayat 4 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana dengan Mazmur 37 ayat 4? Anda bilang mungkin perlu tafsiran yang lebih lanjut, setuju. Tetapi bagaimana juga dengan Yohanes 15 ayat 7, ayat terkenal. Yohanes 15 ayat 7 yang berkata, apabila kamu tinggal dalamku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu inginkan, kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dengar, ada prekondisi. Kamu harus tinggal dalam Tuhan dan firman tinggal dalam kamu. Yang setuju katakan amin. Orang yang tinggal dalam Tuhan dan firman di dalam dia tidak akan meminta sesuatu di luar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kalau kamu tinggal dalam Tuhan dan firman tinggal dalam kamu, maka kondisinya setelah dipenuhi, kamu bisa mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu inginkan. Sebab keinginannya sudah dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi setelah itu silakan minta apa yang kamu inginkan. Jadi ada sisi keinginan, maka kamu akan menerimanya. Kembali ke Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Jadi mari kita renungkan baik-baik. Mari kita renungkan baik-baik apa yang benar-benar Alkitab ajarkan. Sehingga kita bisa seimbang di tengah-tengah informasi yang seringkali menuntut kita untuk berpihak. Nah, dia berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu sama-sama kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berarti doa paling tidak punya dua unsur. Ada dua ruang dalam doa. Nomor satu, permohonan. Nomor dua, ucapan syukur. Sama-sama bilang permohonan, sama-sama bilang ucapan syukur. Jadi doa menyediakan ruang. Nomor satu, permohonan. Anda boleh bawa permohonan Anda, bawa keinginan Anda bahkan dalam bentuk permohonan. Tetapi Anda juga harus setelah memberi itu, Anda kemudian harus punya ruang untuk mengucap syukur atas apapun yang terjadi dan apapun yang Tuhan tuntun untuk kita alami. Berarti selalu ada ruang. Ada yang protes dengan saya dan berkata, bagaimana dengan doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani yang berkata, bukan kehendakku, keinginanku yang jadi, melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Saya berkata, saya setuju. Tetapi tolong ingat baik-baik bahwa doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani tidak dimulai dengan biarlah bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Tetapi dimulai dari Bapa, kalau mungkin biarkan apa? Cawan ini lalu daripadaku. Apa arti Bapa kalau mungkin biarkan cawan ini lalu daripadaku? Sama-sama bilang permintaan. Sama-sama bilang permohonan. Berarti di Taman Getsemani Yesus pun memohon. Dia mengajukan permintaan. Tetapi setelah permohonan, setelah permintaan, dia tutup dengan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Sama-sama bilang penyerahan. Jadi Anda lihat doa adalah seperti koin dengan dua muka. Muka yang pertama permohonan, sama-sama bilang permohonan. Muka yang kedua ucapan syukur, sama-sama bilang ucapan syukur. Muka yang pertama permintaan, sama-sama bilang permintaan. Muka yang kedua adalah penyerahan, sama-sama bilang penyerahan.
Jadi selalu dua sisi ini harus selalu seimbang. Mari kita lihat tadi Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Mari kita perhatikan Ibrani 5 ayat 7 tentang sisi permohonan. Kembali Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ibrani pasal 5 ayat ke-7 sama-sama 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena prekondisinya adalah kesalehannya dia telah didengar. Tetapi kembali lagi, sisi permohonan selalu berjalan bersama-sama dengan doa. Doa selalu punya ruang yang bernama permohonan. Bagaimana dengan Yohanes 14 ayat yang ke-13 dan ayat 14. Yohanes 14 ayat 13 sampai ayat 14. Yohanes pasal 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, mohon dengan namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi dia berkata kamu harus minta. Dia berkata supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jadi kembali lagi selalu ada sisi permohonan. Nah, ada 3 perumpamaan tentang doa dalam Injil Lukas. Saya pernah bawa lama pada Anda 3 perumpamaan Tuhan Yesus tentang doa dalam Injil Lukas. Perumpamaan pertama ada pada Lukas pasal 11, perumpamaan pertama dan kedua, yaitu perumpamaan anak minta roti kepada bapaknya. Anda masih ingat? Apakah ada anak minta roti pada bapaknya, bapaknya memberikan dia batu? Jadi perumpamaan pertama tentang doa dalam Injil Lukas, anak minta roti. Perumpamaan kedua dalam Injil Lukas, masih dalam Lukas pasal 11, sahabat yang mengetuk pintu sahabatnya di tengah malam, minta roti pada sahabatnya. Nomor 1, anak minta roti. Nomor 2, sahabat minta roti. Nomor 3, Lukas 18, janda miskin yang meminta keadilan kepada hakim yang jahat. Tetapi Anda lihat 3 perumpamaan ini. Anak minta roti, sahabat minta roti, janda minta keadilan. Ketiga-tiganya ada unsur permintaan di dalamnya. Anda lihat ada unsur permintaan. Doa selalu punya unsur yang bernama permintaan. Sekarang, anak minta roti. Anak minta roti untuk siapa? Siapa yang lapar sehingga dia minta roti? Dirinya sendiri. Berarti dia minta untuk kepentingan siapa? Dirinya sendiri. Ini disebut dalam teologi sebagai doa permohonan atau supplication prayer. Sama-sama bilang doa permohonan. Nomor 2, perumpamaan kedua, sahabat minta roti. Dia minta roti pada sahabatnya tengah malam untuk siapa? Bukan untuk dia, tapi untuk tamunya yang datang kemalaman. Dia tidak punya roti, dia ketuk minta rumah sahabatnya, minta roti supaya dia bisa berikan kepada tamunya. Berarti bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Doa yang memohon untuk kebutuhan orang lain kita sebut sebagai doa syafaat. Sama-sama bilang doa syafaat. Jadi doa untuk memohon diri sendiri, doa permohonan. Doa untuk memohon kebutuhan orang lain kita sebut doa syafaat. Nomor 3, janda minta keadilan. Kalau kita hidup dalam sebuah negeri, kita minta bangsa dan negara kita dipulihkan, kita minta pemerintahan kita bersih. Nanti sudah tahun politik, tahun depan di permulaan tahun depan kita akan ada pemilu. Kita meminta supaya dapat pemimpin yang adil, takut akan Tuhan, pemimpin yang bijaksana. Berarti meminta keadilan Tuhan ditegakkan di muka bumi, kejahatan dihukum, kebenaran ditegakkan. Kita sebut sebagai doa pemulihan atau doa restorasi. Sama-sama bilang doa pemulihan. Jadi 1, minta untuk diri sendiri, doa permohonan. 2, doa untuk kebutuhan orang lain, doa
syafaat. 3, doa untuk negeri, doa untuk bangsa, keadilan ditegakkan, kita sebut sebagai doa pemulihan. Jadi permintaan selalu menjadi unsur penting, tetapi karena ada 3 objek yang berbeda, minta untuk diri sendiri, minta untuk orang lain, minta supaya Tuhan memulihkan negeri kita, maka itu dibentuk menjadi 3 doa yang berbeda. Doa permohonan, doa syafaat, dan doa pemulihan. Mari kembali ke yang nomor 1. Tarik nafas dalam-dalam. Bilang, Tuhan tolong ini otak supaya bisa berpikir lancar. Haleluya. Nomor 1. Anak minta roti pada bapaknya. Dia minta roti karena dia lapar. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia minta pada bapaknya? Jawaban saya sederhana, sebab dia adalah anak. Itu sebabnya saya tidak setuju doa minta-minta. Sebab doa minta-minta membuat kita datang sebagai pengemis di hadapan Tuhan. Sementara saya berdoa memohon sesuatu pada Tuhan, bukan karena saya pengemis, tetapi saya datang memohon sesuatu pada Tuhan karena kesadaran saya bahwa saya adalah anak dan dia adalah Bapa. Makanya ketika murid-murid Tuhan Yesus berkata, ajarlah kami berdoa. Maka Tuhan Yesus mengucapkan kalimat pertama, langsung berkata, Bapa kami yang di surga. Doa dibangun, permohonan dibangun dari sebuah fondasi bahwa kenyataan ini, bahwa Anda dan saya adalah anak dan dia adalah Bapa. Dasar dari semua doa kita adalah kita menyadari bahwa dia adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Nah, kembali ke doa Bapa kami tadi, doa Bapa kami. Anda lihat menarik sekali pertanyaan murid-murid. Jadi konteks Lukas 11 berbeda dengan Matius 6. Matius 6 dan Lukas 11 di situ ada doa Bapa kami. Tetapi konteks Matius 6 dan Lukas 11 sama sekali berbeda. Matius 6 doa Bapa kami diajar dalam rangka pengajaran Yesus yang dikenal dengan khotbah di bukit. Tetapi Lukas 11 dia mengajar doa Bapa kami karena ada pertanyaan. Ajar kami berdoa. Ingat baik-baik, murid-murid tidak berkata, ajar kami bagaimana cara berdoa. Tetapi yang mereka minta adalah ajar kami supaya kami ini tafsiran saya. Anda terima puji Tuhan, tidak terima tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini tafsiran saya. Ajar kami supaya kami suka berdoa. Mereka tidak bertanya, teach us how to pray. Mereka tidak bilang, ajar kami caranya berdoa. Kalau mereka bertanya bagaimana cara berdoa, maka doa Bapa kami bicara tentang metode doa. Setuju ya sampai sini? Seberapapun hormat, saya sangat menghormati satu pendeta yang namanya Dick Eastman. Bagaimana kesetiaannya dalam gerakan doa luar biasa. Dick Eastman mengajarkan bahwa doa Bapa kami adalah salah satu metode doa terbaik. Itu sebabnya Dick Eastman membagi doa Bapa kami menjadi 12 bagian. 12 bagian sesuai urutan doa Bapa kami. Dan Dick Eastman berkata, kalau tiap bagian didoakan 5 menit saja, maka kalau ada 12 bagian, 12 kali 5 menit, Anda bisa berdoa 1 jam tiap hari. Itu sangat menolong banyak orang, betul-betul sangat menolong. Tetapi menurut saya doa Bapa kami diajarkan bukan sebagai jawaban mencari metode berdoa. Bagaimana cara berdoa? Tetapi menurut saya pertanyaannya adalah teach us to. Bagaimana supaya kamu ini mau berdoa? Kalau pertanyaannya bagaimana supaya kami mau berdoa, maka doa Bapa kami tidak bicara soal metode doa. Doa Bapa kami bicara tentang gairah doa.
Sebab ada banyak orang berpikir itu metode. Kalau buat saya, Anda ini semua tahu bagaimana cara berdoa. Nggak ada yang bilang amin. Anda semua tahu bagaimana cara berdoa. Nggak ada yang bilang amin. Anda semua tahu. Ibu-ibu tolong senyum. Muka cemberut melemahkan iman pendeta. Coba senyum. Anda tahu bagaimana caranya berdoa. Amin. Pak Doni banyak maunya hari ini. Sebab sudah keringatan, urat leher keluar, sudah semangat. Tegang semua. Aduh, Yesus Tuhan tolonglah saya. Gini, doa sederhananya, salah satu definisi doa yang paling sederhana adalah berbicara dengan Tuhan. Setuju? Kalau Anda tahu bagaimana berbicara dengan orang lain, seharusnya Anda tahu bagaimana berbicara dengan Tuhan. Waktu om saya bertobat, om saya itu jadi pendeta akhirnya. Tapi waktu dia pertama kali bertobat, om saya, kan saya orang Manado, om saya juga orang Manado. Jadi waktu dia bersaksi, satu kali dia bersaksi begini. Saya saudara-saudara, waktu itu saya bicara sama Tuhan, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan kalau ngana mau. Pendeta sebelah saya langsung sikut tangan saya. Kok ommu ngomong Tuhan ngana, nggak ada hormatnya. Ngana bahasa Manado, ngana itu kan bahasa pasar. Ngana kalau ngana mau tolong saya. Kalau Tuhan benar ngana, benar-benar Tuhan. Kalau ngana benar-benar Tuhan, ngana tolong saya. Pendeta langsung sikut tangan saya berkata, kenapa ommu itu bilang Tuhan ngana. Saya jawab, biar saja baru pertama kali bertobat. Om saya, saudara-saudara, waktu bersaksi dia bilang begini, tolong Bapak Pendeta, buka kitab Daud 23 ayat 1. Pendeta bingung, kitab Daud nggak ada di Alkitab. Daud 23, masa nggak tahu buka Daud 23. Sebelah bilang, Mazmur. Dia bilang Mazmur Daud itu dan itu tahunan, saudara. Depan umum tiap kali dia bersaksi, buka Daud 30, Daud 73, Daud 91, Daud terus. Nanti orang kasih tahu Mazmur. Dia lupa terus, Daud. Itu tahunan, saudara. Saya bilang, lihat aja, Mazmur disebut Daud, apalagi Tuhan disebut ngana. Tapi saya bilang, masa Tuhan nggak tahu sih? Kalau kita bicara dengan Tuhan, om saya kan berarti ngomong sama Tuhan itu ngana. Dia bicara dengan Tuhan. Buat saya kalau Anda tahu bagaimana bicara dengan orang lain, Anda tahu bagaimana berkomunikasi dengan Tuhan. Sampai sini Anda bisa setuju? Dalam segala kebodohan kita, dalam segala keterbatasan kita, saya percaya Tuhan bisa mengerti isi hati kita yang terdalam. Tetapi menurut saya ketika kita bicara dengan Tuhan, kita ngerti kok metode doa. Tetapi persoalan kita terbesar sebenarnya bukan karena kita tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tetapi persoalan kita terbesar adalah kita tidak tahu bagaimana punya gairah untuk suka berdoa. Semua orang di sini pasti tahu bagaimana berdoa, tetapi tidak semua orang di sini suka berdoa. Oleh sebab itu menurut saya doa Bapa kami, tafsiran saya, doa Bapa kami bicara tentang gairah, passion, supaya seseorang itu mau berdoa. Kalau saya benar, maka gairah pertama seseorang untuk berdoa, nomor 1, Bapa kami yang di sorga. Berarti kita akan suka berdoa kalau kita punya hubungan yang dalam dengan Dia. Bapa kami yang di sorga. Nomor 2, dikuduskanlah namamu. Kita akan suka dalam doa ketika kita suka untuk memuliakan nama Tuhan. Kita suka untuk membesarkan Tuhan. Kita suka untuk menyatakan, mengagungkan Tuhan. Nomor 3, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saya akan suka berdoa kalau saya mau melihat, saya punya gairah untuk melihat kerajaan Allah hadir di muka bumi seperti di sorga.
Orang yang suka menginjil pasti suka berdoa. Orang yang suka berdoa pasti suka menginjil. Kalau ada orang bilang suka berdoa tapi tidak suka menginjil, ada sesuatu yang salah. Ada orang bilang suka menginjil tetapi tidak suka berdoa, berarti juga ada sesuatu yang salah. Sebab menurut saya timbal balik sama. Kalau Anda suka berdoa, Anda suka menginjil. Kalau Anda suka menginjil, Anda suka berdoa. Sam termasuk orang yang suka bersaksi bagaimana dia menginjil orang, bagaimana dia mencari jiwa bagi orang. Saya selalu banyak mendengar dari dia bagaimana ada orang-orang yang dia jamah, ada orang-orang yang dia sentuh, ada orang-orang yang dia doakan. Orang yang suka berdoa akan suka menginjil. Orang yang suka menginjil akan suka berdoa. Nomor 4, baru dia bicara soal 3 kebutuhan. Saya berdoa, suka berdoa sebab saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah mampu tanpa Tuhan. Saya tidak akan pernah bisa tanpa Tuhan. Saya membawa daftar 3 kebutuhan saya di hadapan Tuhan. Kebutuhan pertama, kebutuhan tubuh. Berilah hari ini makanan kami yang secukupnya, makanan untuk tubuh. Kebutuhan kedua, kebutuhan akan jiwa. Sebab dia berkata, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Rasa bersalah ada di jiwa. Oleh sebab itu untuk memuaskan, memenuhi, untuk mencukupkan kebutuhan jiwa, kita berdoa. Nomor 3, kebutuhan roh. Lepaskanlah kami daripada si jahat. Kelepasan dari si jahat, kelepasan dari pencobaan roh jahat adalah kebutuhan roh. Tuhan hadir bukan hanya memenuhi kebutuhan roh kita akan keselamatan, tetapi Tuhan juga memenuhi kebutuhan jiwa kita akan cinta dan penerimaan, tetapi dia juga memenuhi kebutuhan tubuh kita dalam hidup kita sehari-hari. Jadi kalau Anda sadar Anda butuh Tuhan, Anda punya kebutuhan, Anda akan berdoa. Sama-sama bilang, orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah berdoa. Sama-sama bilang, orang yang paling sombong adalah orang yang tidak pernah berdoa. Sebab merasa kita mampu tanpa Tuhan, merasa kita bisa tanpa Tuhan. Hanya karena kerja keras saya bisa kaya. Tunggu dulu. Ateis percaya tanpa Tuhan kerja keras akan buat Anda kaya. Tapi bagi saya yang percaya kerja keras tidak akan pernah cukup. Kerja keras saya harus selalu ada dalam naungan hubungan saya dengan Tuhan. Jadi Anda lihat 4 hal itu membuat saya berdoa. Gairah saya berdoa, kembali lagi ke yang tadi. Berarti sekali lagi jelas, dasar saya berdoa sederhana. Sebab dia Bapa, saya anak. Dia Bapa dan saya anak. Sebab ada banyak orang lupa bahwa identitas pertama kita ketika kita mengenal Tuhan adalah kita harus menyadari kita anak dan dia Bapa. Makanya waktu Yesus dibaptis, maka langit terbuka, terdengarlah suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Identitas pertama ketika Anda dan saya dibaptis, kita menyadari nomor 1, dia Bapa, saya anak. Itu sebabnya saya datang meminta pada dia. Saya tidak pernah minta waktu punya masalah ke Gunung Kawi, sebab Gunung Kawi bukan bapak saya. Saya tidak datang pada orang pintar paranormal dukun, sebab orang pintar paranormal dukun bukan bapak saya. Saya juga tidak cari donatur waktu saya susah, sebab donatur bukan bapak saya. Tapi saya nangis di hadapan Tuhan, sebab saya tahu dialah bapak saya. Dia yang sanggup mencukupkan saya, dia yang sanggup memelihara saya. Saya hidup dalam kebenaran, maka saya tahu Bapa saya berkenan. Pak, kalau begitu apa semua doa dijawab, diberi apa yang Tuhan yang kita minta? Saya tidak percaya demikian. Anda ingat tadi Tuhan Yesus berkata, apakah ada anak minta roti pada bapaknya? Bapaknya memberikan dia batu. Anda lihat baik-baik, ini tafsiran saya lagi. Tuhan Yesus tidak bilang, apakah ada anak minta roti? Bukankah kalau anak minta roti, maka bapaknya akan memberi dia roti?
Kalau Tuhan Yesus bilang kalau ada anak minta roti maka Bapa akan memberi dia roti, berarti apapun yang kita minta Bapa akan memberi apa yang kita minta. Sampai sini semoga Anda setuju, mengerti. Kalau Tuhan Yesus bilang anak minta roti maka Bapa akan minta roti, beri dia roti, berarti apapun yang kita minta Tuhan akan beri apapun yang kita minta. Tapi dia kan tidak bilang begitu. Dia bilang apa? Kalau anak minta roti, apakah Bapak memberikan dia batu? Artinya ini tafsiran saya. Apapun yang Anda minta, Tuhan tidak akan memberi kurang dari apa yang Anda minta. Artinya, kalau Tuhan beri Anda roti, berarti itu yang terbaik bagi kita. Tapi kalau Tuhan beri sesuatu lebih, sesuatu yang tidak kita minta, dia bilang tunggu, atau dia bilang tidak, aku punya sesuatu yang lebih baik. Berarti tunggu dan tidaknya Tuhan itu bukan lebih rendah dari yang kita minta. Tunggu dan tidaknya Tuhan itu lebih baik dari yang kita minta. Tuhan selalu menjawab doa. Tapi jawaban Tuhan terhadap doa ada 3. Ya, tunggu, tidak. Itu paling umum yang kita biasanya dapat. Artinya gini, kalau Tuhan beri ya apa yang kita minta, berarti saya percaya itu yang terbaik. Amin. Tapi kalau Tuhan bilang tunggu, Tuhan bilang tidak. Saya percaya tunggu dan tidaknya Tuhan itu bukan batu, tetapi lebih baik dari roti. Amin. Sebab dia tidak bilang kalau kamu minta roti Bapak itu memberi. Kalau saya minta apapun dan Tuhan harus memberi apa yang saya minta, itu bukan minta, itu namanya ngerampok, nodong. Setuju? Tuhan harus beri apa yang saya minta. Itu bukan minta, brur. Itu nodong Tuhan. Kalau minta berarti yang memberi, yang berhak untuk memberi, dialah yang menentukan apa yang akan kita terima. Nah, bagi saya ketika dia berkata kalau kamu minta roti, Bapak itu tidak akan beri batu. Artinya kalau dia beri sesuatu yang berbeda dari apa yang kamu minta, itu tidak kurang dari apa yang kamu minta. Tetapi itu lebih baik dari apa yang kamu minta. Makanya Efesus 3:20 berkata, kita tahu bahwa dia sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Hari ini kita punya Bapa yang baik. Serahkan sama dia. Bawa semua permohonan, izinkan dia yang melihat jalan hidup kita, dan izinkan dia menentukan, nak, aku punya yang lebih baik. Tapi kamu tunggu. Nak, aku punya yang lebih baik. Tapi kamu ganti dengan sesuatu. Ini yang lebih baik. Sebab Bapa tidak akan memberi batu kepada anak yang meminta roti. Kita punya Bapa yang baik. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.